Bayangin lu punya dua barang, misalnya beras dan minyak. Terus lu titipin dua barang itu ke sebuah warung alias DEX supaya semua orang bisa beli dan tuker-tukeran langsung di situ. Setiap kali ada yang beli atau tuker beras dan minyak di warung itu, lu sebagai penyedia barang dapat bagian dari uang kasirnya. Dan kadang warungnya juga ngasih lu bonus tambahan, entah itu stempel loyalty, entah itu kupon undian, atau bahkan saham dari warungnya sendiri. Nah, di dunia DeFi dan kripto, beras itu adalah token A, misalkan USDT, dan minyak adalah token B, misalkan HYPE. Warung itu sama dengan DEX, kayak Hybra, Gliquid, atau Project X. Dan uang kasir yang kita bahas tadi itu ibaratkan fee yang didapat dari warung tersebut. Bonus loyalty adalah token reward atau poin airdrop yang nanti dikasih oleh warung-warung tersebut. Sedangkan saham warung adalah token governance atau LP token dari warung-warung ini. Sekarang kebayangkan kenapa makin banyak orang yang nitipin tokennya jadi LP di DEX. Karena lu bisa dapat cuan harian dan lu bisa dapat reward token tambahan. Bahkan ada beberapa toko yang juga ngasih poin dan akan jadi airdrop nantinya. Dan semua itu lu dapetin tanpa lu jual token lu. Tokennya tetap ada tapi dia kerja buat lu. Oke, jadi itu sekilas analogi tentang DEX di LP. Dan video ini kita mau ngebahas detail gimana dan apa itu liquidity pool di DEX, gimana cara lu farming, apa itu impermanent loss, impermanent profit, dan gimana maksimalkan farming project-project yang juga punya potensi airdrop. Per video ini kita buat, Hyperswap ini baru selesai bagi-bagi poin terakhir, dan video ini gue buat untuk lu yang mau farming tapi bingung mulai dari mana, khususnya farming liquidity pool ya, atau farming DEX. Jadi ada 3 project yang menurut gue masih potensi dan early banget untuk lu garap. Itu ada Hybra, Gliquid, dan Project X. Jadi di video ini gue juga sekalian bahas gimana cara farmingnya, gimana lu bisa memaksimalkan modal, mungkin dengan yang modal yang terbatas, dan gimana lu bisa milih project yang cocok, bahkan pool yang cocok buat strategi lu sendiri. Oke, langsung aja ya. Jadi kita mau ambil contoh deh. Di LP itu biasanya dibagi dua ya. Ada stable pair atau volatile pair, dan juga ada LST pair. Jadi liquid staking token lah seperti itu. Nah, kita mau bahas yang stable pair dulu deh. Stable pair itu biasanya cocok buat lo yang baru mulai masuk ke dunia LP atau dunia DEX. Kenapa? Karena pairnya kan biasanya harganya tuh nggak terlalu jauh naik atau turunnya. Kita ambil contoh aja hal ini. Di LP, di sini tuh lo nyediain 2 jenis barang. Di pair ini, di pool ini adalah USDHL dan USDT Zero. Jadi seperti ini ya kurang lebihnya. Dan di tengah ini adalah harga saat ini. Ini tampilan di Hybra. Nanti kita coba compare di DEX lain ya. Dan di sini lu nentuin range mana yang lu mau pakai. Nah, kalau gue pribadi, kalau lu main stable pair, biasanya tetap direkomendasi dengan range di bawah 1%. Lebih kecil lebih bagus. Seperti ini ya teman-teman. Ini kan udah kelihatan ya. Grafik ini kelihatan bahwa harganya itu beberapa hari terakhir hanya bergerak di situ-situ saja. Jadi kalau lu naruh likuiditas sampai ke atas ini, misalkan 1% atau 5%, berarti modal yang tadi lu punya, USDHL dan USDT yang lu punya tadi, itu akan dibagi bagiannya sampai atas ini. Dan kalau harganya cuma di sini, yang kepakai sebenarnya buat jadi modal dan ditransaksikan tuh yang cuma di tengah sini. Berarti dengan range yang tinggi, lu nggak akan dapat maksimal dari sisi fee juga dari sisi poin. Karena beberapa DEX itu memberikan poin itu berdasarkan fee yang lu dapat juga. Kayak gitu ya. Ini di Gliquid ya. Lu bisa setting juga sama. Nah, misalkan ini ada contoh pair USDT dan USDHL. Biasanya di DEX tuh dia nyediain grafik histori seperti ini. Dan lu bisa lihat volume tertingginya di mana. Jadi, misalkan kalau gue pasang range yang wide seperti ini, ya kan, dari 0,8 di sini sampai ke sini, berarti nanti likuiditas gue yang di bagian sini tuh hampir tidak berguna. Hampir nggak akan tersentuh. Gitu. Makanya kalau lu tipisin lagi, ini aja masih sisa kan sebenarnya kan. Jadi kalau bisa di setup manual. Contoh seperti ini. Lu bisa setting, lu bisa mepet-mepetin lah range-nya seperti ini, dan setiap platform punya ini yang beda-beda ya. Cuman kalau di Gliquid ini dia lu harus semi manual lah, lu tambah-tambahin manual lah. 0,05 misalkan. Nah, seperti ini. Jadi lu bisa setup kayak gini ya. Di sini berarti ketika kita naruh likuiditas kita yang ada di sini, dari sini sampai sini. Kalau nanti ini keluar dari range ini, misalkan dia naik ke atas, oke, semua token USDHL kita itu akan terkonversi jadi USDT.
Ya kan, karena ini kan harganya USDHL, USDT ya. Jadi kalau dia naik ke atas, ini akan terkonversi semua jadi USDT. Dan kalau dia out of range turun ke bawah, dia akan terkonversi semua jadi USDHL. Dan teman-teman bisa lihat juga di bagian sini, USDHL dan USDT zero, ini ada volume dan fee ya. Jadi volume ini adalah jumlah transaksi yang terjadi selama 24 jam. Ada 1,8 juta dolar di per stablecoin dan fee yang dibayar itu 157 dolar. Itu kecil ya. Dengan TVL ini hanya 117. Jadi mungkin ini ada orang yang lagi farming volume lah di stable pair. Nah, ketika dia nge-swap di sini, fee ini akan dibayarkan kepada penyedia barang. Dan kalau tadi modal yang lu taruh itu jauh, otomatis barang lu yang ditransaksikan kan cuma sedikit. Berarti bagian lu tuh sedikit. Makanya LP ini bener-bener beda-beda hasil akhir di setiap orang. Ada yang mungkin nanti bawa 1.000 dolar, hasilnya 10%, ada yang 1.000 dolar mungkin 100%. Itu bener-bener berbeda, tergantung profil resiko. Jadi lu harus tentukan dulu strategi yang lu mau pakai. Kalau lu mau farming point dengan modal terbatas, lu bisa pertimbangkan pakai range yang lebih tipis. Jadi bisa aja 1,0003 misalkan. Ini tipis banget ya, ini tipis banget. Tapi resiko dari ini adalah mungkin akan lebih cepat out of range. Jadi lebih cepat keluar dari range ya. Ini 003, 04 ini tipis banget nih. Jadi ada yang swap gede ya, bisa aja langsung out of range. Itu ya. Tapi poin yang lu dapat itu lebih maksimal. Dan kalau fee juga lebih banyak. Cuman kalau stable pair mungkin fee-nya ya lebih kecil lah ketimbang volatile pair. Oke, sampai sini gue harap lu yang nonton ada gambaran ya. Jadi seperti itu, dan biasakan ini sama juga dengan Project X. Misalkan kita contoh dulu yang stable pair tadi ya, USDSL, USDT zero. Lu bisa lihat di sini TVL-nya likuiditasnya itu 2 juta dengan volume 1,6 juta. Ya, volume tadi lebih besar di Gliquid ya, karena Gliquid lebih banyak tadi 1,8 ya. Jadi dengan TVL segini, liquidity segini, volume segini, ini berarti penyedia barangnya lebih banyak. Nah, itu pun nanti masih dibagi dengan range. Misalkan lu taruh range 1%, 1%, ya kan, dari harga. Ini kelihatannya 1% tipis, tapi lu bisa lihat nggak dari grafik ini, harganya itu nggak pernah nyampe 1%. Gitu. Makanya lu bisa turunin seperti ini, misalkan ditipisin makan 0,1. Ya, ini bisa di zoom, dan seperti ini mungkin lu bisa sangat tipisin banget. Ini udah mentok kali ya, udah nggak ada lagi. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi ini bisa lu adjust, dan gue tetap sarankan kalau modal lu terbatas pakai range yang tipis. Gitu. Ini di Project X ya. Dan sama juga dengan di Hybra ya. Hybra ini bahkan lu juga bisa setup, dan ini bisa di setting manual. Jadi semua DEX itu lu bisa setup manual. Oke, jadi kali ini gue kasih contoh di Gliquid aja karena Hybra gue udah bahas 2 video sebelumnya ya. Oke, jadi seperti itu pair dari stable pair. Ini juga berlaku misalkan lu mau taruh pair seperti Hype Key Hype misalkan ya. Di sini, nah ini juga sama, lu bisa lihat range-nya sudah ada. Dia akan bermain di sini-sini aja. Jadi penempatan lu di pada range ini menentukan jumlah CL tuh concentrate liquidity lu. Jadi kalau lu pakai jarak yang segini 9,94, jadi di sini nih kosong. Jadi kenapa banyak yang di grup itu banyak yang kok poin gua kecil ya, karena lu nggak bisa naruh LP dengan benar gitu. Jadi sarannya di setting manual, misalkan di sini diganti 0,0005 ya kan. Ini bisa diganti-gantilah 95 misalkan ya. Oke, nah kalau kurang jauh ini mepet ya 90 mungkin. Nah, seperti ini ya, ini 1% atau dimepetin lagi juga boleh. Karena kalau stable pair, resiko lu untuk impermanent loss itu lebih kecil ketimbang pair yang ini ya. Ini ya di sini ya dari 2% ya. Jadi kalau stable pair itu kalau misalkan hype gua semua terkonvert jadi key hype ya, mungkin ada ngalamin sedikit impermanent loss. Tapi poin yang gua generate itu jauh lebih banyak ketimbang gua pasang pair yang jauh, misalkan range yang jauh gitu ya. Jadi ada plus minusnya. Kalau range-nya jauh ya lu akan susah untuk terkena impermanent loss, impermanent profit, lebih susah out of range. Tapi poin yang lu generate kecil. Dan itu selisihnya bisa jauh banget. Ini 1% ke 0,5% aja, itu selisihnya bisa double ya. Bisa jauh banget ya. Ini gue tipisin begini misalkan, dengan tadi misalkan ditambahin kayak gini, ini udah jauh banget. Bisa berkali-kali lipat, bisa 3 kalinya daripada range yang barusan gitu. Jadi makin tipis makin bagus. Dan lu bisa nanti coba dengan lu screenshot ya, khususnya Gliquid dan Hybra ini kan poinnya per jam kalau nggak salah. Jadi lu bisa screenshot per jam, lu bisa pantau, lu bisa adjust strategi lu sendiri. Seperti itu. Ini untuk stable pair ya teman-teman ya. Jadi usahakan range yang tipis, apalagi kalau modal lu terbatas.
Kalau modal lu ratusan ribu atau jutaan dolar ya nggak ada masalah lah. Cuman ini kan kita tahu kita baru mulai mau cari airdrop, mau farming airdrop, jadi kita mau maksimalkan modal yang terbatas biar jackpot, mungkin nggak jackpot dari sisi fee ya, atau mungkin ada sedikit minus dari impermanent loss. Tapi kita bisa dapat maksimal dari sisi poinnya. Dan juga jangan lupa hitung juga di multiplier, karena misalkan lu naruh key hype dan hype, ini kan hanya 10x, lu bisa pertimbangkan mungkin pakai pair lain, contoh USDHL, USDT Zero itu 20 kali, padahal TVL-nya lebih kecil. Jadi hitung ya, ini bisa pakai bantuan ChatGPT. Kalau gue pribadi, contoh yang ngitung ini pair stable ini ya gue pilih yang pasti USDHL. Dan mungkin gue liriknya di platform sebelah mungkin, di Hybra seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kembali nggak ada rumus baku, lu harus farming pool apa, lu pakai strategi apa, atau pakai DEX yang mana, semua terserah. Jujur dari ketiga ini gue itu galau ya, karena semua punya kelebihan masing-masing. Dan ya udah kalau bisa garap 3 kenapa cuma 1. Cuman kalau lu baru mulai gue sarankan pilih 1 aja dulu. Gliquid nih masih early banget, Hybra juga oke banget, jadi lu bisa pertimbangkan. Gliquid kan TVL masih kecil ya. Kalau Project X lu nggak bisa pakai stable pair, karena dia murni poin itu didapat dari fee yang lu generate. Jadi nggak peduli ya. Jadi ini ada perbedaan dari 3 project ini. Oke, kalau di Hybra dan di Gliquid ya lu akan hitung-hitungan dengan ini ya, pool itu sudah punya poinnya sendiri dan dikali dengan leverage ini, poin ini. Dan nanti lu bagi lagi sama TVL seperti itu. Jadi stable pair masih sangat enak untuk 2 project ini. Jadi makanya gue bahas stable pair dulu, karena gue harap lu yang baru terjun di LP jangan langsung ambil yang volatile pair. Kenapa? Karena resiko impermanent loss. Dan kalau out of range pasti pada nanya, "Bang, gimana Bang kalau out of range, Bang?" Ya kalau stable pair lah, out of range lah swap aja gitu kan. Nah, di Hybra juga itu lagi ada fitur yang baru ya, baru beberapa waktu ini. Fiturnya itu lebih simple menurut gue ya. Buat lu yang baru, ini kita contoh aja langsung ya. Misalkan kalau di Hybra sih gue lebih suka ini ya, HBUSDT, USDT Zero, atau ini FAUSD. Tapi kalau dari sisi TVL mirip, cuman poin ini lebih banyak plus ada Hyperbit. Gitu. Ini pandangan gue pribadi. Nggak harus lu juga ikut farming di sini gitu. Kalau bisa jangan lah, biar TVL tetap kecil. Nggak lah. Ini ya, ini gue lebih suka ini ya, karena gue lagi farming point hard juga. Di sini bisa kelihatan mungkin beda tampilan tapi mirip ya. Jadi liquidity ini bergerak di mana ketahuan, dan candle ini juga kelihatan banget dia bergerak harganya di mana. Ini price tengahnya, lu bisa tipis-tipisin kan. Yang penting lu lihat current price-nya. Current price-nya 1,01 ya, tinggal ditambah-tambahin. Nah, di sini tuh ada metode baru namanya Smart Max. Nah, ini tuh lu bisa pencet langsung, lu tentukan dulu range, misalkan gua mau taruh range di sini. Gue mau taruh range di sini, misalkan ini kan tipis banget ya, 0,1. Ini juga gue mau tipisin lagi. Ini contoh ya, 0,1 ini tipis banget ya, tapi ada resiko naik ke atas. Ya gue bisa adjust dikit lah, gue naikin dikit ini lah. Karena dia tadi ada history baru tadi atau kemarin dia naik. Jadi oke, 0,1 ini tipis banget, dan lu akan lihat bedanya poin lu naik kayak apa. Ya kan? Tipis bener ini, tipis bener. Ini bisa lu tipisin lagi bahkan ya. Ini bisa lu bener-bener lu tipisin lagi. Kalau lu mau ya, lu suka yang tipis, ini masih bisa ditipisin. Nah, contoh ini udah tipis bener kan? Ini tipis banget. 0,1 ini 0,0 sekian lah ini range-nya lah. Tetap ada resiko ya. Jadi, nah kurang lebih kayak gini lah di tipis ini. Nah, lu bisa pencet Smart Max ini. Ini langsung ngejust nanti saldo lu. Misalkan di sini ada 100, dia akan langsung di swap. Bisa lu nanti ketika deposit ini nanti langsung pilihannya nge-swap ya. Jadi lu langsung swap dan lu bisa langsung masukin. Seperti itu ya, teman-teman. Ini ada kelebihan, tapi ya gue pribadi masih suka manual ya. Cuman kalau lu nggak mau repot ya bisa pakai Smart Max lah. Biasanya tetap ada sisa saldo. Kalau lu pakai Smart Max ini ada sisa saldo di wallet. Di gue biasanya hitung-hitung, misalkan gue naruh di sini, misal ya $1.000 misalkan dalam bentuk HBUSD, dia minta 9.800, ya udah nanti gue siapin dengan swap seperti itu. Jadi gue punya HBUSD, gue swap. Kenapa? Swap pun gue dapet boss point seperti itu ya. Oke, ini untuk stable pair. Kita masuk lagi ke yang volatile pair. Ini yang sebenarnya lu harus punya strategi dari awal. Oke, gue langsung bahas pair yang pada umumnya aja dulu ya, Hype USDT. Nah, Hype USDT, gue mau share strategi pribadi gue itu seperti ini. Biasanya kalau USDT, lu harus tentuin dulu, lu mau main di range yang mana. Karena nggak mungkin lu pakai range 1%. Ya mungkin aja sih, ada kok temen gue yang pakai range di grup tuh, ada yang pakai range 1% sebenarnya. Dia pakai ini dan poinnya kenceng banget. Cuman ya dia nggak bisa ninggalin laptopnya, akhirnya nggak bisa kemana-mana. Misalkan lu mau pakai fair seginilah mungkin ya, lu mau pakai segini, ini harganya bersin dikit market ya, lu out of range gitu. Ini bisa aja, cuman poinnya pasti kenceng banget, sangat-sangat kenceng.
Itu poinnya sangat kencang, tapi ya kembali, lu meresikokan capital lu untuk hilang ketika lu pakai strategi ini. Pertanyaannya cuma satu, kalau lu mau pakai strategi ini worth it nggak nanti dengan poin yang lu generate, modal lu yang terkuras, dan tiba-tiba kalau dia ngedam, ya semua USDT lu akan terkonversi jadi hype. Jadi gua nggak ada rekomendasi strategi ini gimana, lu tentukan dulu biasanya. Lu kira-kira kan ini kalau misalkan dia 40 ya, lu naruh hype USDT. USDT-nya kan lebih banyak nih. Jadi kalau nanti harga menyentuh ke 40, token USDT lu pelan-pelan akan terkonversi jadi hype pelan-pelan. Jadi secara nggak langsung seperti buy limit lah, tapi memang lebih bagus buy limit sih, karena ini posisinya lu nggak akan secuan lu buy limit lah. Jadi lu kalau mau akumulasi ya bisa pakai LP sebenarnya, atau lu bisa turun lagi ke 35 misalkan. Wah, gue maulah beli average 35 sampai 44. Jadi kalau turun, gue dapat barang di tengah ya jatuhnya, bukan di bawah tapi di tengah. Seperti itu ya. Nah, jadi lu pikir nih, kalau seandainya hype turun, semua token USDT lu jadi hype, apa yang lu bakal lakuin? Ada dua opsi sebenarnya kan. Oke, tokennya hype semua, nggak apa-apa deh. Gue balik ke strategi pertama. Gue mau buka LP yang stable pair. Karena kan ada hype dan WST hype ya. Di Glykit mungkin ada hype dan key hype. Gue mau jadi hype dan key hype deh. Oke. Atau gue mau di Hybra ada yang menarik. WST hype dan WHype. Ini TVL-nya juga kecil. Di bawahnya loop hype. Tapi poinnya juga lumayan. Ya, gue mau ini deh. Gue mau WHype dan WST hype aja. Ini juga boleh. Jadi ketika ini harganya out of range ke bawah, semua USDT lu akan terkonvers jadi hype. Ya lu bisa pakai strategi lanjutan, hype-nya lu masukin ke LP baru, pool baru, yaitu hype dan hype, stable pool baru. Cuman resiko tambahannya lagi gue bahas dulu. Kalau dari 34 dia ternyata turun lagi ke 25. Berarti kan lu ngalamin permanent loss sekali plus floating loss. Nah, mental lu siap nggak? Kalau lu nggak siap ya gue tidak merekomendasikan pair ini. Tapi kalau lu rasa wah hype bakal $100 bang, ya udah silahkan gitu kan. Semua juga berharap dan sepertinya keyakinan ke arah sana ya 100 ya. Cuman kan nggak tahu dia dibawa dulu ke 10, ke 15, ke 25, kita nggak tahu gitu. Jadi lu harus pikir mental lu siap nggak gitu. Kalau yang gue lakukan pribadi ya, ini kalau gue ya, gue ketika harganya turun ke bawah, tadi kan 35 nih misalkan ya, atau ya 35 atau 40 deh misalkan ya. Kan ini berapa waktu ini jarang yang nyentuh 40 ya. Dan ketika semua ke 40 berarti kan gue punya hype nih. Hype-nya akan gue gadai. Gue gadai di Hyperfy, gue dapat 7 kali poin HP per video ini gue buat ya. Dan dapat yield, gue akan pinjam stable coin, lalu gue akan farming lagi seperti awal. Gitu. Tapi ini expert strategi menurut gue pribadi. Kenapa? Gue ada confidence sama hype. Jadi kalau dia turun nggak apa-apa lah. Gue akan gadai, gue akan pakai modalnya untuk buka LP baru. Tapi gue sangat-sangat gak sarankan. Ini strategi gue pribadi ya. Gue ajak lu berpikirnya gini. Kalau terjadi impermanen ke bawah, apa yang lu harus lakukan? Kalau impermanen ke atas kan gak ada masalah. Lu punya USDT, lu bebas kan. Mau buka pair stable USDT atau mau buka pool hype USDT lagi terserah. Tapi yang jadi masalah itu adalah ketika dia turun. Itu yang bikin orang banyak yang panik. Untuk pair-pair ini yang USDT hype ini sebenarnya poinnya lebih tinggi dan lu akan dapat yield yang lebih besar. Jadi sebenarnya yield ini gede loh, gede banget ya. 50-200% rata-rata ya kalau gue selama ini gue naruh di Ethereum gitu kan, LP Ethereum atau LP BNB, ada Ethereum yang paling besar ya. Tapi so far hype juga udah lumayan besar. Itu 50-150% APR. Jadi menurut gue kita bisa jagain range saja, dan kalaupun ada range lu punya strategi lanjutannya aja, lu bisa dapat yield segini loh di luar dari airdrop. Bisa pikirin betapa potensinya luar biasa ya. Dan biasanya kan poin pengalinya lebih banyak nih, stable pair. Apalagi lu bisa bebas kalau lu udah pakai volatile pair gini, lu bisa masuk bahkan ke Project X. Karena Project X ini kan lu dapat poin hanya dari pair yang volatile ya. Selain hype USDT tadi, ada pair-pair lain yang menurut gue juga lu bisa pertimbangkan. Misalnya lu bisa pakai contoh ini hype UBTC misalkan, atau hype Ethereum. Yang penting satu, lu pilih pair yang lu siap kalau token lu akan jadi satu side gitu. Jadi lu naruh misalkan hype Ethereum, wah kalau gue hold Ethereum boleh deh, gue berani ya, itu boleh lu pakai pair-pair yang seperti ini. Atau hype UBTC, wah nggak apa-apa lah, kalau BTC kan bisa digade lagi, misalkan lu mau punya confidence sama BTC dan hype juga boleh. Gue pribadi banyak di hype dan UBTC dan hype USDT Zero. Jadi gue prefer dua pair ini untuk gue pakai pribadi karena gue bullish sama dua-duanya ya. Ya USDT ya udah, BTC juga ya udah, hype juga ya udah. Gue udah punya step-stepnya setelah terjadi misalkan impermanent float, impermanent loss. Itu cuman kalau hype UBTC repotnya adalah lu nggak bisa tracking men, karena bisa jadi nilainya naik tapi jumlah token lu yang berkurang. Jadi ini sangat nggak direkom. Oke, mungkin gitu ya teman-teman ya. Gue rasa ini udah menjawab hampir semua pertanyaan.
Yang penting lu siapin strategi dulu ya. Kalau seandainya impermanent loss, apa yang harus lu lakukan berikutnya? Gitu kan. Kalau impermanent profit mah kita nggak usah bahas, enak gitu kan. Kalau range-nya ke atas, lu pegang stable coin, lu bisa farming lagi stable coin. Tapi kalau impermanent ke bawah itu yang biasanya mental kita nggak siap. Tapi ingat, semakin volatile sebuah harga, biasanya tuh rewardnya makin gede. Jadi ya ini gua nggak ngasih opium ya. Jadi ibaratnya lu dapet nih pas 150% ini, kalau ditambahin airdrop ya mungkin bisa ratusan persen juga yieldnya. Jadi bisa dapet double-double kan. Belum lagi kayak Hybra ini, dia kan ngasih insentif mingguan ya dalam bentuk hype. Itu juga bisa diperhitungkan loh. Hybra ini dapat milestone juga dan Gliquid juga dapat. Jadi lu dapat gajiannya double-double ya teman-teman ya. Seperti itu. Terus lu tanya, DEX mana yang lu rekom? Gua 3 ini ya, gue pakai 3-3-nya. Cuman kembali, kalau stable pair gue pilih Gliquid Hybra, kalau volatile pair gue pakai 3-3-nya ya. Tinggal mood gue lagi mau yang mana, tapi gue pakai semua. Jadi kalau gue rasa kalau udah ngerti cara kerja token, ini lu bisa kombinasikan dengan borrow lending sebenarnya. Dengan borrow lending lu bisa atur strategi dengan borrow dan lending. Gue pribadi pakai itu borrow dan lending. Cuman mungkin ntar kita akan bahas di Zoom ya. Di grup Juragan DeFi kita biasa rutin kok, kita Zoom mingguan. Dan mungkin di minggu ini kita mau bahas detail tentang LP ini ya lebih dalam lagi biar lu ngerti. Kenapa? Karena ya LP ini itu adalah tulang punggung dari sebuah ekosistem. Kalau nggak ada LP ya orang nggak bisa nge-swap men. Lu kalau nggak ada LP lu nge-swap bisa slippage 10% sampai 20%, siapa yang mau kan? Akhirnya nggak laku tuh jaringan. Jadi bener-bener likuiditas ini penting banget. Jadi semua win lah. Kita penyedia likuiditas dapat reward, dapat airdrop, orang yang pakai jaringan juga lebih mudah tuker-tukeran token kayak gitu ya, dan akhirnya jaringannya hidup. Jadi kalau modal lu kecil ya lu harus bisa maksimalkan. Kalau lu nggak berani resiko ya lu jangan main pair volatile. Lu nggak mau modal lu tergerus, main pair yang stable aja dengan range yang tipis. Tapi kalau modal lu kecil dan lu berani resiko ya lu bisa harusnya berani main di pair yang lebih beresiko. Misalkan ini modalnya lu bisa tipisin lah, tapi ini tipisnya berapa? Lu baca analisa juga, baca candle juga, bisa lihat technical ya di TradingView, atau lu bisa cek di CoinGecko ya untuk price-nya. Karena misalkan lu main hype USDHL, ini kan lu bisa lihat support resistennya hype itu di mana. Tuh, dan itu nggak akan gua ajarin kali ini ya. Lu bisa belajar. Tapi itu, ini adalah untuk memaksimalkan modal kita yang terbatas. Dan selain itu juga untuk mempersiapkan kalau terjadi impermanent loss atau out of range, apa yang lu akan buat. Oke, sampai situ aja. Gua harap video ini membantu lo untuk mulai. Kalau lu masih nggak paham, kita bisa lanjut diskusi di grup Telegram. Oke, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.